Halo semua, hari ini kita mau ke bawah ke pinggir Sungai Ciliwung. Lebih tepatnya kita ingin mengambil sampah-sampah yang ada di bantaran sungai, khususnya sampah plastik. Karena ini ada kaitannya dengan video yang sebelumnya, yaitu cara memilah plastik. Kenapa sih kita mesti memilah plastik di rumah gitu ya? Yuk langsung aja. Awas. Nah, ini tepatnya ada di Sungai Ciliwung di Condet Balikambang, Gua Monyet. Sekarang kita udah di bantarannya. Keadaan kalinya cukup keruh ya, karena air kiriman dari Depok dan Bogor gitu. Nah, ini kita akan ngambil plastik-plastik yang ada di bantaran. Jadi kita nggak sampai ke kalinya, jadi cuma di bantarannya aja. Nah, sebenarnya kalau plastik multi layer kayak gini nih berbahaya banget ya buat manusia, buat tumbuhan, bahkan buat tanah, karena dia bakal ngerusak semua ekosistem yang ada di sini. Ini kita bakal ambilin, dan plastik yang bisa kita selamatkan, kita cuci, lalu kita pilah. Nah, residu atau sisa dari plastik yang tidak bisa diselamatkan kita kirim ke bank sampah atau kita kirim ke tempat pembuangan akhir. Sampahnya banyak banget dan banyak masyarakat sini yang masih membakar sampah. Kenapa sih kita mesti memilah sampah ya? Karena kalau sampah kita tidak pilah dan kita buang begitu aja, nanti sampah-sampahnya ini akan ke sungai atau ke kali yang berakhir ke laut. Nah, kalau sudah ke laut, sampah itu bakal menjadi sampah plastik khususnya bakal menjadi mikroplastik dan akan dimakan oleh ikan-ikan, sehingga ikan-ikan itu bakal mati, bahkan kita konsumsi sendiri gitu ikannya. Jadi banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh lah sekarang, kayak plastik kayak gini. Kalau udah ke laut kan bahaya banget ya. Sedangkan laut tuh penghasil oksigen terbanyak ya setelah pohon. Jadi kalau bisa kita selamatkan plastik-plastik ini agar tidak merusak terumbu karang, itu akan lebih baik. Banyak banget. Nah, ini adalah salah satu kegiatan River Ranger setiap bulannya ya, yaitu bebersih bareng. Jadi kita mengajak publik buat bebersih bareng, beramai-ramai bersama anak-anak, dengan tujuan mereka turun dan melihat gitu kondisi Sungai Ciliwung agar mereka bisa merasakan dan mencintai keadaan lingkungannya. Karena kalau melihat sungai seperti ini gitu ya, yang keadaannya udah parah banget, itu nggak bisa dimanfaatkan lagi seperti dulu gitu. Nah, ini sampah diapers ya, anak-anak. Jadi buat ibu rumah tangga gitu ya, yang punya anak bayi, kalau bisa sampah-sampah yang kayak gini tuh bener-bener diperhatikan lah, jangan dibuang sembarangan, karena itu nggak bakal bisa hancur dan menjijikan banget kalau, dan itu nggak bisa nggak bisa dicuci gitu. Ini juga ada bangkai ya, bangkai ikan sapu-sapu. Oh, ternyata masih hidup. Sebenarnya ini ikan sudah kategori ikan beracun ya, udah nggak bisa dikonsumsi lagi karena udah banyak mengandung racun di dalam tubuhnya ya. Yuk kita selamatkan aja. Jadi kondisinya sudah parah gitu. Kalau bukan diri kita sendiri yang sadar gitu buat peduli akan lingkungan gitu ya, mungkin kalau udah cinta beda ya, mungkin peduli dulu deh agar bisa menyelamatkan bumi ini gitu. Sungai
sedikit juga nggak apa-apa, sekantong plastik setiap hari. Yang penting kita bergerak dan melakukan perubahan. Nah, kita lihat di sini ada sampah di pohon ya. Sebenarnya ini sampah-sampah kiriman dari hulu gitu. Ketika air naik, air pasang dari atas atau lampa tinggi, sampah-sampah yang dari atas turun ke bawah, kira nyangkut nih kemari nih ke sungai gitu. Kalau kita biarkan begitu aja, kasihan pohonnya kan, tanahnya banyak plastik tuh. Ini kita ambilin dulu nih. Sebenarnya di sana juga banyak sih. Tuh, kita lihat aja tuh. Cuma karena batangnya kering banget ya. Kalau misalkan ke sana pasti jatuh. Ini ngeri. Lebih baik yang pinggir-pinggir dulu deh. Ini sampah multilayer nih, belum tahu ya sampai berapa ratus tahun gitu dia bakal terurai gitu. Apalagi warna silver ini, kalau misalkan ikan di laut gitu, itu menggoda banget, itu sangka ikan selar gitu, kayak gini nih. Jadi langsung dimakan gitu, bahaya banget, kesian ikan-ikan di sana. Jadi kalau kita bisa selamatkan dari atas gitu atau dari rumah, itu kan lebih baik daripada kita membersihkan laut itu sendiri gitu. Kan laut gede banget, siapa yang mau bersihin laut? Ini, dan di sana juga sampah yang udah kita kumpulkan ya. Nanti ini kita bersihkan, kita cuci, habis dicuci kita keringkan. Kalau dia dikeringkan, ini kan plastik yang soft ya, yang kalau yang multi layer yang tadi tuh, yang seperti ini yang multi layer yang hard gitu kan. Ini kita bersihkan, nanti semuanya kita bersihkan. Ini kita potong kecil-kecil yang hard plastik, yang ini nggak usah dipotong. Jadi kita bakal jadikan ecobrick gitu. Ecobrick apa sih? Nah, ecobrick itu adalah metode ya, bagaimana meminimalisir sampah plastik itu nggak sampai ke pembuangan akhir. Jadi kita bisa save plastik itu nggak ke Bantar Gebang atau ke pembuangan akhir yang ada di tempatnya masing-masing. Kalau saya kan ada di Jakarta, mungkin tempat pembuangan akhir ada di Bantar Gebang. Nah, Bantar Gebang itu setiap harinya mengirim sampah itu sampai 9.000 ton per hari, kurang lebih ya, menurut data gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa save 1 kilo lah atau 2 kilo per hari gitu, itu untuk satu orang. Kalau misalkan 5 orang udah 5 kilo, kalau 100 orang udah 1 kuintal kan. Jadi semakin banyak orang peduli gitu dan membuat ecobrick, nah semakin baik pula keadaan lingkungan kita. Tuh, jadi ini bakal kita save, kita bakal cuci, nanti kita bawa pulang. Kalau yang nggak bisa diselamatkan, baru kita buang ke pembuangan akhir ya. Nah, ini sampah-sampah yang tadi diambil secara santai ya, nggak terburu-buru sambil ngomong gitu. Ini cuma udah sampai segini, udah banyak banget kan. Jadi sampai sini aja videonya. Kesimpulannya adalah kalau bisa kalian mengurangi sampah plastik itu akan lebih baik, apalagi bertanggung jawab dengan sampah yang kalian pakai gitu. Ketika kalian beli makanan dengan menggunakan plastik atau kiriman paket dengan ada plastiknya gitu,
Kalau bisa plastiknya dipilah. Ketika dipilah bisa dikirim ke bank sampah atau didaur ulang. Bahkan kalau misalkan udah mentok lagi dan nggak ada jalan keluar, boleh dijadikan ecobrick gitu. Nah, ecobricknya itu bisa dijadikan buat pond block, bisa dijadikan buat pengganti bata ya. Tapi kalau banyak, kalau sedikit mungkin belum bermanfaat, atau bisa dijadikan bangku-bangku kecil gitu. Nanti di video selanjutnya mungkin ada penjelasan bagaimana sih cara bikin ecobrick itu. Oh ya teman-teman, nah kalau misalkan kalian ke pinggir sungai, pantai, atau kemanapun gitu ya, alangkah baiknya kalian menggunakan alas kaki gitu. Karena kejadian kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya pernah kemasukan cacing ya. Bukan cacing kremi, bukan. Tapi kalau bahasa dokternya yaitu Cutaneous larva migrans atau CLM. Jadi di sini, di kaki saya yang ini nih, di kiri, dia masuk melalui pori-pori karena saya ke bantaran sungai waktu itu kurang lebih 4 jam di air ya, di air tanpa menggunakan alas kaki. Jadi dia masuk melalui pori-pori, tanpa kita sadarin ya. Malamnya itu gatel banget, segatel-gatelnya. Tapi setelah 4 hari baru terlihat lah, jadi kayak semacam varises ya, jadi dia tuh membuat jalan kayak urat gitu. Pertama pendek, kurang lebih 3 cm lah, 3 cm. Saya pikir itu penyakit varises gitu, tapi ternyata dia gatel gitu, malamnya gatel, ngerasa gatel. Terus coba pakai air sirih kan, karena kalau air sirih itu biasanya ngilangin gatel atau ngilangin koreng lah, kalau orang Betawi bilang bisa ngilangin koreng, banyak penyakit yang hilang kalau kita rendam di air sirih. Tapi makin hari dia makin panjang gitu, di kaki makin panjang, sehingga banyak dari kaki saya tuh yang membekas atau beruam karena ulah si cacing itu. Dan ini salah satu bekasnya. Jadi dia dari sini panjang kemari sampai sini. Nah, dia sembuhnya itu cukup lama, sampai 4 sampai 8 minggu. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 bulan lah kalau menurut dokter, karena waktu itu saya dikasih obat Vermox sama Albendazole. Nah, itu tidak ampuh gitu. Walaupun obatnya cukup mahal, tapi itu tidak ampuh. Akhirnya jalan keluarnya adalah, itu cukup ekstrim tapi jangan dicontoh di rumah. Jadi jalanan atau cacingnya itu saya beset nih, kulit saya beset dengan silet sampai mengeluarkan darah. Saya kasih minyak dan garam, itu cukup perih ya, karena itu udah rasa frustasi yang cukup tinggi gitu, dimana dengan obat yang diberikan dokter itu nggak kunjung membaik, malah menggerogoti kulit saya sampai telapak kaki gitu, dan menjijikan gitu. Akhirnya dibeset dengan silet. Alhamdulillah dari masa pembesetan itu 2 hari kemudian itu hilang gitu. Jadi hati-hati banget kalau misalkan teman-teman ke pinggir sungai atau ke pantai tidak menggunakan alas kaki, karena cacing pasir, cacing tambang itu bisa masuk melalui pori-pori gitu. Jadi hati-hati banget ya. Ya segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.